yang datanya. Kita buka modal. Ini uh, pertama ini modal maksudnya sama Cianjur itu modalnya diambil data data apa jumlah modal uang laba bersih tambah ya paling nanti di kan kepada modal awal. Kalau ditambahkan kepada modal awal, maka dan Cianjur itu pada tanggal 31 Desember 2010 jumlahnya menjadi 264 juta. Nah, tetapi dalam hal ini kemudian selama satu periode akuntansi, Pak Sodikin mengambil untuk kebutuhan pengambilan pengambilan itu sebanyak 7,5 juta. Maka akhirnya sama dengan tinggal modal awal ditambah keuntungan dikurangi dan jadi modal akhir sedikit dari 2.500.000 2.500.000 lanjut kemudian ini kepada modal yang yang dimiliki oleh modal ganda yang memiliki modal di perusahaan itu lebih dari satu orang gitu ya. Ini juga sama perhitungannya. Modal awal Tuan Kanta sama dengan diambil dari sini Tuan Kanta 300 juta, oke, enter. Kemudian modal Tuan Sumanta laba bersihnya sama dengan laba bersih tahun 10 75 juta. Nah, kemudian jumlah modal pada jadi 475 juta. Nah, itu masing-masing. Nah, komposisi Tuan Kanta
Tuan Kanta itu modal keseluruhannya kan 400 juta ya. Tuan Kanta 300, Tuan Sumanta 100. Jadi komposisi modal Tuan Kanta sama dengan 300 juta ini ya. Ntar dulu ini jadi jadi dulu persen yaitu Tuan Kanta sebenarnya 300 juta di 400 mulai keseluruhan modal 400. Ini terus 10% kalau tadi gitu. Ini jadi nah, iya. Jadi Tuan Kanta juga dia. ini kan modal di perubahan Tuan Kanta pada Desember. Jadi pada awal Januari kita punya modal ya tabungan 56 juta 250 Tuan Kanta ditambah dengan ini 118 juta 750 Tuan Kanta. Sekarang kelas
sorry. Oh, ini dijadiin dulu. Ini sama dengan nya di sini sama dengan kata berarti modal awal modal tuan kata 116%. Artinya apa? Artinya tuan kata selama satu periode akuntansi dalam penambahan modal, perubahan modal, modalnya bertambah sebesar 16% gitu. Nah, analisisnya makin besar jumlah persentase pertahan makin bagus ya. Sebaliknya, kalau kurangannya pengurangannya 100%. Jadi kalau misalnya bahan modalnya di 3%, rasionya misalnya, maka berarti kurang modal yang bersangkutan selama satu periode kurangnya berapa? 87, berarti 13% kurangnya. Jadi selisih ini aja, selisih dari 100%. Nah, ini tuan kanta. Sekarang tuan manta. Untuk tuan Sumanta, nah sama seperti tadi, ini kan sudah di 3%, sama dengan rasionya, yaitu modal akhir 118.700.000 dibagi modal awal, ini modal awalnya. Enak. Tuan Sumanta, rasio perubahan modalnya sebesar 119%. Artinya apa? Tuan Sumanta selama satu periode akuntansi mengalami penambahan modal sebesar 19% gitu. Bisa diikuti ya? Baik, Pak. Ini untuk modal konvensional mudah saya kira. Nah, tinggal ini saja analisanya ditulis. Berarti kalau mau ditulis jadi tuan kanta selama satu akuntansi alami perubahan modal sebesar 16%. Gitu.
gitu aja. Nah, posisinya makin makin besar makin bagus. Tuan Sumanta juga begitu. Tuan Sumanta alami perubahan besar atau perubahan modal, penambahan sebesar 19% pada satu periode akan. Nah, sekarang pada sheet 4 nih. Sheet 4 di sini kosong semua kan? Ada yang sudah di ini belum? Sudah diisi. Kalau yang diisi ya nanti kita sama-sama menghitungnya. Halo? Halo? Ya. Baik. Gini, jadi ada dua model ini. Yang pertama sistem syar'i dengan sistem mudharabah. Seperti yang dipahami bahwa sistem mudharabah itu adalah perjanjian syarikat, perjanjian kerjasama dalam sistem ekonomi syariah antara dua atau lebih, di mana pihak yang pertama sebagai pemilik modal atau sohibul mal dan pihak yang kedua sebagai pengelola atau mudharib. Nah, nilainya biasanya 4% itu bagi hiburan pemodal, sedangkan 60% keuntungan diperuntukkan untuk dalam hal rugi itu kalau sistem berubah, jika benar-benar karena akibat usaha, faktor usaha, bukan karena kelalaian, maka kerugian semuanya seluruh ditanggung oleh sohibul mal. Sohibul mal yang menanggung kerugian. Dengan kan tadi kerugian itu benar-benar akibat karena faktor usaha, faktor bisnis ya, bukan karena kelalaian. Ini yang pertama. Kemudian ini yang memberikan percaya. Nah, yang kedua PT Al Musyaroh. Kalau di atas tadi yang PT Cahaya Terang itu mudharabah, yang ini musyarakah. Apa bedanya musyarakah dengan mudharabah? Kalau musyarakah kerja pihak atau lebih, masing pihak terlibat sebagai pengelola usaha sekaligus sebagai pemilik modal. Jadi pengelola dan pemilik. Nah, nisbah itu artinya pembagian keuntungan. Nah, kan musyarakah ini mekanismenya loss and profit murni, maksudnya bagi hasil, bagi untung dan bagi rugi. Jadi rugi dan untung dibagi bersama-sama. Tapi kalau dalam sistem mudharabah yang tadi, yang telah lewat kita bahas, itu kalau untung dibagi bersesuai dengan nisbah, skemanya biasanya 40-60. Nah, tapi kalau rugi, maka jika yang kelalaian kalau itu betul-betul untung rugi semua berdasarkan apa? Nisbat. Nisbahnya berdasarkan dari besarnya modal masing-masing. Nah, kalau pelakunya atau pihaknya, keterlibatan itu kan dibayar dengan gaji.
gaji yang sama. Gaji bekerja kan gaji itu nanti itu masuknya sebagai beban ya, apa biaya. Tapi kalau keuntungannya, keuntungan usaha itu diperoleh berdasarkan besarnya investasi atau besar yang diamkan. Sekarang kita coba ini dalam data syariah ini ada dua model. Yang pertama sistem mudharabah, ini Tuan Abdurrahman. Jadi Tuan Abdurrahman itu hanya pemilik modal. Cahaya Terang, PT Cahaya Terang, pengelolanya. Kemudian Tuan Abdurrahman sebagai sohimah menyertakan modal sebesar 2. Ada dua skema. Yang pertama ini jika perusahaan laba. Nah, laba yaitu sebesar 20.500.000. Skema yang kedua atau alternatif yang kedua, jika perusahaan rugi. Nah, ini yang keduanya, rugi. Kalau ruginya misalnya 15.500.000. Nah, bagaimana perhitungan akhirnya perubahan modalnya? Pengambilan Pripo ada Tuan Abdurrahman dan seterusnya ya. Ini bisa dilihat ya itunya. Oke. Sekarang langsung saja ke perhitungan. Tuan modal Abdurrahman dilihat dari sama dengan dari tanda ini. Dari sini 200 juta kan? Oke, enter. Laba bersihnya Tuan Abdurrahman laba bersihnya sebesar 20.500.000. Oke, enter. Jadi jumlah modal perubahan modal pada tanggal 30 Desember sama dengan 220 juta. Nah, pengambilan pref-nya, Tuan Abdurrahman adalah pengambilan pref. Pref 5 juta, oke, enter. Nah, modal Tuan Abdurrahman berapa? Kenapa kok nggak muncul di layarnya, Ya. Pak? Bagaimana? Oh, layarnya nggak ada? Kok Iya, bisa? Pak. Ini, Masya Allah ininya, ya apa, internetnya. Oh, iya saya malah. Mungkin gangguan, Pak. Iya, Gimana? iya, iya. Ah, internetnya ini. Oh, ya bisa, sama. Ya, ada nggak sekarang? Ya, Pak, udah Oh, ada. ya oke. Sebentar tadi masih jadi kembali lagi ya ini modal Tuan Abdurrahman sebagai penyertaan modal pada PT Cahaya Terang 200 juta sudah ya. Laba bersihnya 20.500.000. Nah, sekarang perubahan modalnya berapa? Ini jumlahkan. Oke, jadi 220 juta. Nah, pengambilan proyeknya Tuan Abdurrahman, lihat di data ini. Data modal syariah di sini 5 juta ini, enter. Udah. Nah, sekarang bagaimana perhitungan akhir modal Tuan Abdurrahman? Maka perhitungan modal Tuan Abdurrahman akhir sama dengan dalam kurung modal awal ini 200. Oh, yang Tuan modal Tuan Abdurrahman awal 200 juta, oke. Ditambah ya.
bisa ini apa Pak Egy is Nur Aisyah. Ya, Pak Malaysia. Nur Aisyah. Kemudian Pak Nana Rusnia. Jadi Santi nggak ada. Baik. Harus sekali. Tapi ada Nur Aisyah, Iis Nur Aisyah ya. Kemudian Ayu berarti tidak ada ya. Ayu, Miftah, Rusnia ada. Miftah tidak ada. Marcel nggak ada. Tidak ada. Ahmad. Baca. Ini sebentar. Nah, kalau rasionya berarti rasio perubahan modalnya sama seperti tadi, hitungnya rasio sorry. Terus di analisa Pak Tuan Abdurrahman dalam nisbah mudharabah dengan modal 200 juta satu periode menghasilkan perubahan atau penambahan sebesar 2%. 2% itu karena kan dia ini setelah diambil prive ya. Jadi kalau perubahan yang sesungguhnya lebih dari 2% karena kan sudah diambil prive. Nah, sekarang yang ini nih yang rugi ya. Yang skema yang rugi. Satunya. Ini ya. Diambil saja tadi 200 juta. Ini modal awal Tuan Abdul Rahman ya. Kemudian ruginya ini langsung 500, oke. Nah, langsung saja di jumlah akhirnya berarti ini di modal awal dikurangi rugi kan, kalau rugi berarti dikurangi. Maka tinggal kemudian ada pengambilan prive-nya juga, misalnya pengambilan 4 juta ini modal dikurangi ya, oke. 180 juta dari 200 juta, modal awalnya 200 juta karena mengalami rugi 15.500.000, dan rugi itu kalau dalam sistem mudharabah jika ruginya tidak diangkat oleh
usaha, maka karena tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola, maka rugi dibebankan kepada pemilik modal. Maka rasio perubahan modalnya sama dengan jadikan persen sama dengan modal akhir, ini sama dengan modal akhir dibagi modal awal 90%. 90% itu berarti Tuan Abdurrahman dalam nisbah mudharabah pada satu periode mengalami pengurangan modal atau penurunan modal sebesar 10%. Ya, dari 200 juta menjadi 180. Nah, berikutnya ini sistem yang musyarakah. Nah, ini juga sama, tinggal dipindahkan saja. Datanya Tuan Karim untuk nisbah yang untuk musyarakah. Tuan Karim modalnya 300 juta, enter. Modal awal Tuan Mista 100 juta, oke. Laba bersih perusahaan 75 juta. Nah, sekarang menghitung modal Tuan Karim berapa. Nah, tadi kan sudah dihitung 300 juta dengan 100 juta. Jadi total modal 400 juta. Maka komposisi modal Tuan Karim berapa persen? 75 juta kan? Jadi laba 75% maksud saya. Jadi laba Tuan Karim sebesar 75 dikali dengan laba bersih. Tuan Karim adalah 75% dari 75 juta. Maka modal perubahan modal Tuan Karim adalah 300 juta ditambah dengan menjadi ini 356 juta 210. Oke. Nah, sekarang Tuan Mista berapa labanya? Tuan Mista kan 25% modalnya, komposisi modalnya 25% dikali keuntungan keseluruhan 75 juta sama dengan 18 juta. Tuan Mista ada private-nya, pengambilan untuk pribadi, private-nya 9 juta, oke. Maka modal akhirnya sama dengan 100 juta ditambah dengan keuntungannya 8 juta dikurangi dengan price 109 juta. Nah, tadi rasionya tinggal dihitung saja, bisa kan? Tuan Karim berapa rasionya? Rasio Tuan Karim, rasionya rasio dan kalian sama dengan ini, jangan terasa dulu. Sama dengan ini ya. Tuan Karim dulu ya, ini nih, sorry. Dibagi dengan modal awal 300 juta ini. Jadi E25 dibagi E19 sama dengan 119 juta, 119%. Jadi Tuan Karim mengalami kenaikan
penambahan modal 1 periode. Akuntan tuan kantanya, tuan Mista, sorry. Mista sama dengan berarti ini ya. Sama dengan dibagi dengan modal awal Tuan Nista 100 juta. Oke, enter. 110 juta. Jadi Tuan Nista mengalami penambahan modal. Saya kira ini untuk menghitung yang format rugi bisa dilakukan sendiri kan. Tinggal nanti kalau rugi berarti ambil saja dia sesuai dengan proporsi komposisi modal masing-masing. Saya kira itu aja dulu ya. Jadi cukup malam ini hanya satu mata kuliah metode kuantitatif. Nanti diganti ya. Ini insya Allah nanti ini saya kirimkan juga nih ya hasil ininya untuk di dan tanyakan sebelumnya. Halo, cukup. Nanti aku Mina Santi yang lain. Baik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.